Hai semua, perkenalkan nama saya Veronica Andapraing dengan NIM 2122014. Saya Rambui Meldrita Moina dengan NIM 2122015. Saya Astrilika Vandra dengan NIM 2122010. Dan saya Elsa Rambenutar dengan NIM 2122003. Di video kali ini kami akan membuat video tutorial cara menggunakan toolbar pada Windows 11. Untuk penjelasan berikutnya, silakan simak video berikut ini. Pertama-tama kita menghidupkan laptop atau PC kita. Itu dengan menekan tombol power yang ada pada keyboard pojok kanan atas. Nah, kalau untuk menghidupkan kita menekan tombol power, tetapi kalau kita mematikan kita menggunakan shutdown. Karena kalau kita gunakan tombol power bisa berakibat fatal. Setelah kita menghidupkan komputer, kita perlu merefresh laptop kita atau PC kita, yaitu dengan mengklik kanan pada touchpad, tekan refresh. Nah, refresh ini berguna untuk memuat ulang data. Perlu diingat bahwa ketika kita melakukan refresh terlalu berulang kali atau berulang-ulang, maka bisa mengakibatkan hal yang fatal pada laptop atau PC kita. Jadi pastikan untuk merefresh itu sesuai kebutuhan saja. Nah, lanjut pada bagian berikutnya. Itu di bagian pojok kiri bawah ini ada widgets. Nah, untuk membuka widgets ini kita perlu yang namanya koneksi internet. Nah, widgets ini berguna untuk melihat informasi lebih cepat tanpa kita membuka aplikasi. Misalnya kita mau melihat cuaca hari ini, jadi kita hanya membuka widgets ini, jadi kita sudah bisa melihat info cuaca hari ini. Nah, di bagian widgets ini kita bisa melihat informasi-informasi terkini. Kita juga bisa melihat kalender dan lain sebagainya. Pokoknya kita bisa melihat informasi apa saja di bagian widgets ini. Nah, lanjut kita di file explorer. Nah, di bagian sini, di bawah sini adalah taskbar. Nah, di bagian taskbar ini ada beberapa aplikasi yang saya pin karena saya sering gunakan, dan ini adalah aplikasi yang ada tanda abu-abu di bawah ini adalah aplikasi-aplikasi yang baru saja saya gunakan. yang sedang saya gunakan. Nah, kita akan buka file explorer. Nah, di bagian file explorer ini adalah tempat kita menyimpan data-data kita. Mulai dari video, audio, foto, dan file-file dokumen maupun PDF. Nah, di bagian sini saya akan memberikan tutorial cara kita membuat folder dan menyalin atau mengcopy folder atau file yang kita mau copy. Misalnya pertama kita mau buat folder. Nah, saya coba di bagian dokumen saja ya. File dokumen ini saya pakai yang new folder. Nah, di bagian sini saya mau membuat folder baru nih. Nah, jadi saya bisa pakai yang new ini folder. Nah, kita bisa langsung mengubah nama foldernya, misalnya Astri. Nah, tinggal enter. Nah, kita sudah membuat folder baru. Di sini juga kita bisa, untuk membuat folder, bisa klik kanan pada touchpad, tekan new, tekan folder. Nah, kita juga bisa membuat folder menggunakan klik kanan pada touchpad.
kita mau new folder ini, kita mau masuk di folder Astri, kita bisa mendrag folder ini jadi move to folder Astri. Nah, jadi folder yang tadi ini, folder new folder ini kita sudah masuk di folder Astri. Nah, bisa juga kita saya Ctrl Z ya. Ctrl Z itu mengembalikan posisi awal folder yang atau file yang kita copy tadi, yang kita drag maksudnya. Nah, misalnya new folder ini bisa menggunakan copy. Kalau copy berarti kita folder ini ada di new folder, ada juga di Astri. Arti terjadi pendobelan. Nah, berarti ini ada di new folder dan new folder juga ini ada di new folder yang ini nih, yang kita buka pertama tadi. Nah, untuk copy paste itu kita bisa gunakan icon yang di atas ini, icon copy yang ini, icon paste ini yang ini. Tapi kita juga bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, untuk membuat folder atau membuat atau mengcopy paste folder sudah, kita lanjut pada bagian membagi layar. Nah, di bagian bagi layar ini kita mau supaya ada dua layar yang kita bisa buka dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa gunakan ikon kotak segi 4 ini di pojok kanan atas bagian tengah. Nah, di sini dikasih pilihan. Ada dua layar, bagi 2, bagi 1/4, bagi 3, atau bagi 4. Nah, di sini yang ini adalah ini karena saya gunakan OBS Studio untuk menggunakan untuk rekam layar. Jadi ini dikasih pilihan, selain OBS Studio saya mau buka aplikasi apa. Misalnya saya tekan ini. Nah, ini dikasih pilihan. Ini langsung di OBS Studio di folder. Nah, kalau mau buka layar lain, jadi kita tinggal tekan ini yang kosong, lalu dikasih pilihan mau buka bagian yang mana. Misalnya saya buka yang settings. Nah, ini langsung menyesuaikan layarnya. Jadi begitu teman-teman untuk membagi layar. Nah, lanjut untuk kita mau buka aplikasi secara cepat, tapi kita tidak mau supaya sibuk, kita masih sibuk cari di taskbar ini. Nah, kita cuman tekan shortcut Alt Tab, Alt Tab. Nah, Alt Tab ini berguna untuk membuka aplikasi yang baru saja kita gunakan, atau membuka lebih cepat aplikasi yang mau kita gunakan dengan cepat. Misalnya, kalau Alt Tab, Alt kita tekan tahan, berarti dikasih pilihan kita mau buka aplikasi apa. Tetapi kalau kita membuka aplikasi tekan Alt Tab secara bersamaan, otomatis akan masuk di File Explorer. Nah, karena File Explorer yang baru saja saya buka. Lanjut di bagian kita mau buka, kita mau ganti background. Nah, untuk mengganti background ini, background depan ini, kita cuman tekan settings aja. Nah, buka di settings.
tekan personalization. Nah, bisa juga dengan cepat, kita klik kanan dan personalize. Nah, otomatis kita akan masuk di bagian ini. Nah, di bagian background ini, kita dikasih pilihan di personalize your background ini. Kalau kita mau menggunakan foto kita, berarti kita pilih picture. Kalau kita mau solid color, berarti kita menggunakan warna. Kita dikasih pilihan mau warna apa. Nah, kalau kita pilih warna merah otomatis, background kita akan berwarna merah. Nah, kalau untuk kita mau pakai yang slideshow, berarti ada beberapa foto yang kita gunakan untuk membuat slide pada background kita. Kalau kita menggunakan Windows Spotlight, berarti kita menggunakan background yang sudah disediakan oleh Windows. Nah, lanjut. Kalau kita mau menggunakan pictures, kita bisa menekan browse photos. Berarti di sini kita akan dihubungkan ke file explorer. Nah, kita bisa mencari folder mana yang tempat kita menyimpan foto. Tinggal tekan gambar yang kita ingin gunakan untuk foto, untuk background. Misalnya ini, choose picture. Nah, ini sudah muncul, tapi karena terpotong jadi saya pakai yang ini saja. Misalnya kalau yang ini, berarti pas kita kembali ke halaman depan, nah sudah muncul backgroundnya. Nah, lanjut kita masuk di bagian menguninstall aplikasi. Nah, di bagian uninstall aplikasi ini kita bisa buka setting. Nah, di bagian setting ini kita masuk di apps. Install apps. Lalu kita bisa mencari aplikasi apa yang kita mau uninstall. Nah, di klik tanda titik 3 ini, lalu uninstall. Di bagian uninstall ini, kita akan dikasih pilihan yes or no. Nah, untuk yes, no itu artinya apakah kita yakin untuk menguninstall aplikasi ini atau tidak. Misalnya, saya mau uninstall aplikasi, misalnya ini ya. Nah, uninstall. Ya, uninstall. Nah, yes or no. Berarti kita dikasih pilihan yakin atau tidak kita menguninstall aplikasi ini. Ya, uninstall. Nah, ini aplikasinya sudah tidak ada lagi, berarti kita sudah berhasil menginstall aplikasi tersebut. Nah, kita mau mempin aplikasi di layar desktop ini. Ya, kita bisa gunakan tekan tombol start, tekan icon star ini, all apps. Misalnya saya mau media player ini, saya mau pin di layar desktop. Jadi saya bisa drag, otomatis akan ada di layar depan ini, layar desktop. Nah, tapi ini kalau kita tidak mau kalau kita mau menghapusnya dari layar desktop, kita bisa gunakan
tekan klik kanan pada touchpad, lalu tekan delete. Otomatis akan terhapus. Nah, lanjut di bagian Word dan Excel. Nah, ini karena saya sudah buka ya. Di bagian Word dan Excel ini untuk membuat file dokumen. Misalnya kita mau new, berarti kita membuat file dokumen yang baru. Sedangkan open ini berarti kita membuka file yang sudah kita simpan. Misalnya blank dokumen. Kita bisa membuat file apa saja, mulai dari makalah atau skripsi juga kita bisa gunakan ini Microsoft Word ini. Nah, di bagian atas ini kita bisa mengatur fontnya, ukuran fontnya, warna tulisannya, dan menebalkan kalimat yang ingin kita tebalkan. Dan untuk menyimpannya kita bisa tekan file, lalu save as. Save as ini berarti dikasih pilihan kita mau simpan di mana. Kalau misalnya ini foldernya tidak ada di bagian sini, berarti kita bisa browse. Kalau browse berarti kita bisa memilih di folder apa. Bisa mengganti namanya di sini dan bentuknya PDF atau lain sebagainya di sini. Nah, untuk menutup aplikasi kita bisa tekan X, tanda X di bagian pojok kanan atas. Nah, ini karena saya tidak mau save, jadi saya tinggal don't save. Berarti file ini tidak saya save. Nah, selain itu ada juga Microsoft Excel yang sudah disediakan oleh Windows. Nah, Excel ini untuk membuat file yang berbentuk angka. Memang di Word bisa kita membuat file yang berbentuk angka, tapi di Excel ini kita tidak perlu menghitungnya secara manual. Kita bisa membuat satu file yang menghitung itu, misalnya ini mulai dari pengurangan, penambahan, itu penjumlahan maksudnya. Kita bisa langsung menghitungnya menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh Excel ini. Bagian atas ini hampir sama dengan Microsoft Word, hanya berbeda sedikit saja. Kalau di Microsoft Word tidak ada tanda untuk tanda-tanda aritmatika, tapi kalau di Microsoft Excel ada tanda-tanda aritmatika atau operasi aritmatika. Kita akan masuk pada bagian yang terakhir, yaitu mematikan laptop. Sebelum kita mematikan laptop, pastikan aplikasi yang kita buka itu sudah ditutup semua. Nah, di bawah sini sudah tidak ada lagi aplikasi yang terbuka. Jadi kita akan mematikan laptop. Sebelum kita shutdown, kita harus merefresh laptop. Kegunaannya merefresh itu sudah dijelaskan yang pertama tadi. Nah, kita akan tekan start, gambar kotak 4 ini di bawah ini. Nah, kita tekan tombol power dan shutdown. Nah, laptop akan mati. Demikian video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye.